Al-Quran datang ke Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yes. Ke Jepang, bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, yes. Ke Belanda dengan bahasa Belanda, tapi terjemahannya, original teksnya itu tetap harus terjaga. Kenapa? Bayangkan aja yang terjadi kalau Al-Quran itu dirubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Yang mentafsirkan orang Indonesia. Tafsiran orang Indonesia tidak dipahami oleh orang Belanda. Yang masuk ke Belanda bahasa Belanda, hilang original teks. Yang mentafsirkan isinya adalah orang Belanda. Pindah ke Cina. Cina hanya terjemahan, tidak ada bahasa Arabnya. Yang mentafsirkan adalah orang Cina. Orang Cina, orang Indonesia, orang Belanda ketemu dalam satu ruang beribadah. Tafsirannya Belanda, tafsirannya Indonesia, tafsirannya Jepang ketemu. Nyambung enggak? Tidak. Itulah yang terjadi terhadap kitabmu. Paham? Belanda beda kitabnya, Indonesia beda kitabnya, Cina beda kitabnya, semua beda kitabnya. Coba suruh mereka ibadah dalam satu gereja. Baru baca kitabnya. Kitab Belanda dibaca, ngerti orang Indonesia, ngerti. Kitabnya orang Cina dibaca, ngerti orang Indonesia. Kamu paling garu-garu pantat. Ini ngomong apa di atas nih? Tapi kalau umat Islam mau kau kumpulkan muka bumi, suruh baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Umat Islam seluruh dunia, dari bangsa apapun, ras apapun dia, suku apapun dia, pasti paham apa yang dibacakan oleh orang yang di atas mimbar. Paham? Paham? Itulah maknanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Insyaallah. Ngerti ya? Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan ada di dalam kitab kami dihususkan Yesus itu untuk seluruh umat manusia, bohong, itu terjemahan. Kalaupun kau paksakan data Matius 28:19 yang adalah data sisipan itu, di situ jelas dikatakan pereutentes mateuresati. Apa artinya? Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Jadikanlah murid semua keturunan muridku. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Apa ras bangsa murid Yesus? 12 suku bangsa. Ente dari mana? Hayo, Anda bangsa mana? Anda ras apa? Hayo. Jadi Matius 7 yang Anda baca, Gog dan B2 yang dimaksud Yesus adalah ras di luar Yahudi yang menyamar-nyamar jadi Yahudi. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Domba Bani Israel. Gogok di luar Israel. Islam ataukah Kristen yang datang nyamar-nyamar sebagai Yahudi? Jawab. Jawab. Jadi yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi, itulah Gogok dan B2 yang dimaksud oleh Yesus. Silakan. Siksain dikit. Silakan. Mengatakan tadi bahwa yang namanya Nabi Luga itu adalah nabinya umat Muslim. Andaikan Nabi Luga itu nabinya umat Muslim, nggak akan gua gebugin kemarin. Betul. Masya Allah. Sudah. Terima kasih Bang Muhammad. Waktunya. Muhammadiyah. Sekarang giliran Kristen ya, 5 menit. Silakan Anda berbicara, akan dimulai waktunya otomatis. Makasih Bang Brother Jia ya. Lanjut. Oke, ya dikatakan di sini bahwa Allah itu kan orang Arab, hanya cuma tahu satu bahasa, ya. Nah, ketika ada orang yang kafir ingin menjadi Muslim, pastinya akan kesulitan membahas tentang Al-Quran, memahami ini. Inilah kesulitannya, karena cuma satu bahasa. Nah, ketika dia baru mempelajar, kemudian dia meninggal, akhirnya dia tidak memahami Al-Quran, cuma belajar cara membahas, ya. Misalnya kita ingin ke Jakarta, tapi harus kita ke Kalimantan. Habis ke Kalimantan, kita harus ke Sumatera. Bagaimana kita memasuki Al-Quran? Seharusnya kita belajar bahasa Arab dulu, ya. Baru kita belajar bagaimana tentang asbabun nuzul. Baru asbabun nuzul, masuk tafsir. Begini. Jadi kesulitannya kita akan memahami Al-Quran kapan? Baru di Kalimantan sudah mati. Waduh, nggak mengerti bahasa Al-Quran. Nah inilah. Karena cuma satu bahasa. Tetapi kalau Alkitab memiliki banyak bahasa, jelas sekalipun memang banyak kelemahan karena faktor
penerjemahan kata-kata apa yang tepat itu memang ada satu kesulitan, harus diakui, sportif saja. Tetapi jelas maknanya akan didapat. Tapi kalau Al-Quran, wow, bahasa Arab, saya aja nggak bisa, ya kan? Oke, lanjut ya. Silakan. Terima kasih Bang Muhammad ini udah berbagi dengan kita. Terima kasih. Saya lanjut ya. Ini sepertinya si Dewa ini ya dia menyangkal Al-Qur'annya. Ini jelas-jelas nubuatan Allah mulu di surah Ibrahim 4 bahwa setiap nabi itu diutus sesuai bahasa kaumnya. Nah, kamu kan bahasa Indonesia. Si Duga itu bahasa Indonesia. Itulah yang jelas menjadi nabimu. Tetapi kau itu harus bersyukur loh. Sekarang kau sadar kan, kau menyesal memukul nabimu, yaitu Nabi Luga. Kasihan itu loh nabimu kau pukul, ya kan? Jangan begitulah. Sekarang kamu udah saya kasih tahu kebenaran ya. Ingat bahwa Luga itu nabimu, oke? Kasihan loh, oke? Jangan terguncang. Jadi saya sebenarnya sih dari dulu sih saya tahu ya kalau Jumaini nggak ada ilmunya. Karena apa? Dia tadi kan coba nantang saya tentang bukti Yesus itu Tuhan. Ketika saya bongkar dalil-dalil bahwa Allah dia selalu menyontek tentang keesaan, tentang ketuhanan Yesus itu dari Alkitab, dia terdiam. Ya, ini sebenarnya saya pun udah turunkanlah sedikit harga diri saya menghadapi dia, karena memang dari dulu dia selalu nggak mampu menghadapi saya. Oke? Ayatnya di mana ayatnya itu yang menyontek Yesus itu? Oke, ayatnya sebentar dulu, host, matikan biar saya bacakan ya. Matikan dulu, host. Oke, matikan dulu. Ya, ini buktinya yang dia contek. Ya, pertama saya buka dulu Al-Hadid ya. Al-Hadid. Nah, ini enak nih. Oke. Al-Hadid ayat 3 saya bacakan. Bismillah. Oke. Saya masih menghormati muslim loh, bacanya aja saya pakai bismillah. Oke. Dialah artinya yang awal nggak apa-apa lah nanti bismillah, nggak usah lah nanti mereka terguncang loh. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang diconteknya matikan dulu, kan udah dibilang tadi, makanya saya bilang aduh nggak adil gitu loh. Saat Anda mencari data saya berhentikan, tapi saat Anda membaca saya hidupkan lagi. Paham nggak? Tapi kami kan menjawab pertanyaan membaca ayat itu dimatikan. Aduh, oke. Yang diconteknya tadi Billy, sebentar ya, jangan kehidupan dulu. Di Wahyu 1 ayat 8. Kita buka Wahyu 1 ayat 8 ya. Jangan terguncang lah bro, jangan dimakan waktu saya lah. Wahyu 1 ayat 8. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Oke, saya kasih satu lagi ya, jangan dijalankan dulu, yaitu di Al-Baqarah 210. Saya buka Al-Baqarah 210 biar kita buktikan hasil contek-contekan Allah ini. Al-Baqarah 210 ya, pegangan kalau nggak kuat. Ada tadi awalan akhirnya di kitab itu tadi Wahyu apa itu? Ada, udah saya baca. Kamu nggak dengar gimana sih? Aduh, saya balik lagi nih. Nanti dijalankan itu kan waktunya udah dijalankan. Tengok tuh, kan? Waktunya udah dijalankan. Kan, kau bilang. Sebentar Billy, itu waktunya dijalankan gimana coba? Waduh. Ini nggak adil ini hostnya ini. Nggak adil gimana tadi? Teman saya muslim saya gitu kan juga sudah loh. bilang. Saya sama, saya ratakan. Saya mau buka Al-Baqarah 210. Tenang dulu. Silakan. Tadi awalnya yang akhir itu mana? Iya, nanti saya ulang lagi Billy, karena saya sudah buka Al-Baqarah 210. Ya, makanya kau dengar dong Billy. Oke. Dengar ya. Kami dengar, kau cuma bilang Alfa dan Omega. Astagfirullahaladzim. Oke. Langsung. Saya bacakan Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Yang dijiplaknya hampir sama di Matius 24 ayat 30. Bentar ya, jangan dijalankan dulu ya. Matius 24, bentar. Matius 24 ayat 30. Aduh. Matius 24 ayat 30. Oke, saya buka. Oke, dengarin. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan.
Wow, di mana kehebatan Ablahmu kalau hanya modal jiplak? Maka ini yang sering saya bilang, oke jalankan aja waktunya, ya. Setiap ayatmu itu selalu ada asbabun nuzul. Artinya, udah kejadian baru, oh ini wahyu Allah, ya kan? Anak kecil pun bisa membuat wahyu seperti itu. Udah kejadian baru, oh ini dicatatkan, ya kan? Oke lanjut teman-teman, nanti mereka terlalu terguncang kalau saya bongkar semua. Iya, jadi saya tambahkan saja. Iya, saya tambahkan saja, mungkin dari Bang Suma mungkin belum paham mengenai Matius 28 ayat 19 tadi, bahwa sebenarnya itu ditujukan pada seluruh bangsa. Yesus diutus untuk semua bangsa. Itu dalilnya bukan cuma ras dan suku bangsa Israel, tetapi segala lidah yang mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah dia di luar Yesus, ya di luar bangsa Yahudi, yaitu dalam Filipi 1 ayat Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, di situ juga dengan komparasi dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Itu semua kita Paulus semua, bukan perkataan Yesus. Lanjut, haleluya, terus haleluya. Haleluya. Oke. Terus. Jadi itu saja ya. Itu masih dua yang saya tunjukkan. Ya hampir 70% ya ada bunyinya Al-Qur'an itu dari Alkitab ya. Tetapi ya biar kalian tobat saja. Tetapi gini loh Juma, kau belum jawab loh. Apa syahadat Allahmu ketika dia masuk beragama Islam? Oke, kamu katakan karena dia adalah pemilik agama. Oke, bukankah manusia itulah yang membutuhkan agama? Ketika Allah kau juga beragama, berarti dia setara dengan kamu. Karena sama-sama punya agama, sama-sama butuh agama. Takbir teman-teman ya. Habis. Cuma izin saya duluan Bang Juma. Sebelum saya lupa Bang Juma, saya izin duluan ya. Silakan Dek, silakan. Ya, ini tadi ada kejadian lucu ya. Memang ini bakatnya bakat pelawak kalau menurut saya sih. Jadi yang pertama sudah saya jawab tadi, wa ma arsalna rasulan illa bilisanin qaumin. Qauma yaqumu qauman artinya apa? Komunitas. Maksudnya Nabi lahir dari komunitas Arab, makanya berbahasa Arab. Illa bilisanin qaumin, kecuali dengan bahasa kumpulannya. Beliau kumpulannya orang Arab, lahir dari kalangan orang Arab. Li anak. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, yuhibbul Arab bisalasa. Arab dicintai hanya karena 3, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh pun kurang. Yaitu apa? Li ana Arabi, sebab aku orang Arab, wa nazzalal Qur'ana bi Arabi, dan Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab, wa lughatul ahli jannah Arabi, dan bahasa surga Arab ini. Jadi kauman ini bermakna komunitas. Nabi lahir dari komunitas Arab. Tidak mungkin Al-Qur'an turun dalam bahasa Batak, enggak mungkin. Itu yang pertama. Sudah saya jawab, diulang lagi. Entah telinga tuli, daya ingat yang kurang, atau pura-pura bodoh, atau yang terakhir, pura-pura gila, ini yang paling susah ya. Yang keempat, yang kedua ya. Dia bilang Al-Qur'an ada asbabun nuzulnya. Nanti Al-Qur'an sudah turun duluan, ditanya baru dicari-cari asbabun nuzul. Kamu jangan bodoh jadi orang. Yang dinamakan asbab itu sebab. Berarti apa? Bisa turunnya Al-Qur'an didahului oleh penyebabnya. Asbab itu pasti mendahului daripada kejadiannya. Jadi asbab, sebab turunnya. Jadi ada kejadian dulu baru turunkan. Bukan seperti yang kamu katakan turun dulu baru sebabnya. Salah. Dalam bahasa Indonesia saja selalu mengatakan apa? Ada sebab, ada akibat. Bukan ada akibat, ada sebab. Sebab dulu baru akibat, bukan akibat dulu baru sebabnya. Kamu nih, aduh. Karena kamu itu memang nggak tahu bahasa Arab. Padahal sebab itu diambil dari bahasa Arab. Inilah luar biasa bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ya, diambil kata-katanya dari Roma, dari Korintus. Ini bahasanya Paulus, bukan bahasanya Yesus. Salah lagi. Ya kurang lebih dari saya seperti itu. Saya lupa yang sebenarnya banyak mau saya tanggapi tapi saya lupa. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Bang, sedikit aja ya. Oke, ya. silakan. Tadi dia mengatakan katanya dewa ini menyesal. Apanya yang harus dewa sesali? Justru karena dia itu menghujat ajaran agama Islam, bila perlu menghujat lagi, gua cipok lagi dia, ya. Di dalam Islam tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Penutupan. Nah, sementara Luga itu Tuhannya siapa? Yesus. Tuhannya 1 apa 3?
3. Jelas dia itu adalah Kristen. Dia itu. Jadi cocoknya itu dia itu Nabi ente. Nah, ketika ente mengatakan bahwa Al-Quran adalah menjiplak, cari di dalam Al-Quran ayat, ada nggak ayat yang buah pelernya hancur? Banget nih Bang Muhammad. Yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Cari ada nggak ayatnya? Kalau menjiplak halus semua, menjiplak. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Silakan lanjut Bang Juma. Ya. Jadi ini kalau umat terjemahan ya begini, mencomot terjemahan-terjemahan Al-Quran untuk mencocokkan kepada manusia Yesus yang menyebut dirinya sebagai guguk tanpa malu-malu. Huwal awwalu wal akhiru. Apa yang disebut di sana? Akulah, dialah, huwa. Dialah yang maha awal, yang maha akhir. Oh, itu katanya ngambilnya dari Yunani. Akulah Alfa dan Omega. Hei, kau belajar di mana itu? Alfa, Omega, awal, akhir. Aku adalah awal. Segala sesuatu yang punya awal itu ciptaan. Aku maha awal dengan awal. Bedakan yang maha akhir dengan yang akhir. Kamu belajar, nih ku ajarin sekarang. Kau baca Yesaya 44 nomor 6. Tuhan menyatakan dirinya di sana. Akulah yang terawal, akulah yang terakhir. Itu yang benar Tuhan. Bukan dikatakan akulah awal, akulah akhir. Yang dikatakan akulah awal, akulah akhir itu makhluk. Paham? Enggak paham-paham juga orang ini. Udah aku bilang bahas kitabnya, kau bahas kitabnya, orang kau enggak ngerti. Kemudian saudara yang satu lagi, Matius yang kamu maksud itu Matius 28 data nomor 19 sudah kubacakan samamu. Peroitentes mateiteusate. Itu jelas. Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Terjemahan kitabmu itu dari lembaga kitabmu itu salah. Terjemahan yang benar sesuai dengan original teksnya dong. Makanya kau belajar. Original teksnya mengatakan pereutentes. Di situ ada juga kata mateuteusate. Artinya apa? Jadikanlah murid seluruh semua ras etnos. Etnos itu etnis. Seluruh etnis muridku. Apa etnis murid Yesus? Hah? Yahudi. Apa? Yahudi. Pakai otak apa? Lanjut. Waktu habis. Ya lanjut Bang Haleluya, Bang Kriston. Haleluya, jangan kabur ya, haleluya. Wah, Pak itu udah kabur, Pak itu siapa? Pak Yordan. Ya, Kristen. Googling Ya, dulu. lanjut. Halilintar, lanjut. Silakan. Sebenarnya banyak yang mesti ditanggapin itu sama Dewa Bang. Tetapi ya sudah, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Halilintar. Ya, googling. Ayo, Haleluya. pura-pura nggak denger terus hilang gitu. Sebenarnya ini jangan namanya Yordan ya. Yordan itu negara Islam. Harus kamu namanya Yunani, cocok kamu. Zeus. Lah memang Yordan itu di mana? Di Israel atau di Arab? Yordan itu Arab, rajanya Abdullah. Ngawur aja. Kasihan dulu. Biarin Bang Indra, biarkan. Yordan katanya di Arab. Biarkan dia Kok berdarah. kebiasaan ya, giliran Kristen kok pada terguncang. Santai lah bro, itu belum seberapa loh saya bongkar. Iya. Banyak Bahkan mampu cuma membela kalau dia. bongkar itu minimal bisa baca Quran. Udah ini giliran Islam. Itulah kau itu Billy, kau suruh mereka diam Billy. Ini ngomong ya. Gimana sih si Billy nih? Remnya bocor. Giliran Islam ya, Bocor. ya, Islam. Tidak tahu itu timernya kita sekarang. Iya, ini giliran dia Kristen. Islam. Ini giliran Kristen loh kau ini Billy, memang kau ini aduh parah memang kau. Tadi kau bilang giliran Islam. Jangan terlalu mencolok lah pembelaanmu itu. Ya relax aja lah. Bilang giliran Islam. Kan kau ngomong begitu barusan. Giliran Kristen Islam jangan ngomong. Oh ya, udah ayo lanjut. Oke. Terima kasih Bang Muhammad. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini Muslim lu ya. Ini yang ngasih Muslim, bukan Kristen, tenang ya, tenang. Ini yang ngasih orang Muslim. Aduh, gimana ini? Waktu jalan terus. Waktu jalan terus. Kita mau diganggu gimana ini? Aduh.
6.900 dibandingkan 6.928. Nampak sekali nampak sekali mental pengemis itu ya kan, dikasih sedekah berteriak-teriak, astagfirullahaladzim. Ini giliran kami